Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi S1 Teknik Sipil Universitas Mula Warman dengan nomor induk mahasiswa 2409026037. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang teknik sipil, minat, dan prospek kerja di masa depan. Teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perencanaan, perancangan, pembangunan, dan juga pemeliharaan infrastruktur. Contohnya meliputi jalan, jembatan, gedung, bendungan, pelabuhan, dan sistem drainase. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Baik, sebelum kita mempelajari apa sih minat dari program studi teknik sipil dan apa aja sih prospek kerjanya, nah kita pelajari terlebih dahulu cabang ilmunya. Di program studi teknik sipil ada 5 cabang ilmu yang kami sering pelajari, yaitu ada struktur, geoteknik, hidrologi, transportasi, dan yang terakhir adalah manajemen konstruksi. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita langsung saja ke cabang ilmu pertama. Struktur adalah cabang teknik sipil yang mempelajari bagaimana merancang dan menganalisis struktur bangunan atau infrastruktur agar mampu menahan beban tanpa mengalami keruntuhan atau deformasi yang berlebihan. Fokus utamanya adalah untuk menjaga kestabilan, keamanan, dan efisiensi struktur, baik dari aspek kekuatan maupun biaya. Untuk prospek kerja dari cabang struktur itu ada beberapa. Contohnya adalah structural engineer, konsultan perencana struktur, pengawas struktur, engineer bidang retrofit dan perkuatan bangunan, serta peneliti di bidang rekayasa struktur. Cabang selanjutnya adalah geoteknik. Jadi, geoteknik adalah cabang teknik sipil yang mempelajari tentang karakteristik dan perilaku tanah, serta batuan sebagai media pendukung struktur. Kajian ini sangat penting karena semua struktur sipil berdiri di atas atau dalam tanah. Adapun beberapa prospek kerja yang dapat digapai ketika seseorang mengambil cabang ini, yaitu geotechnical engineer, konsultan geoteknik, ahli mitigasi bencana, peneliti dan dosen geoteknik, serta profesional di bidang laboratorium tanah dan mineral. Baik, kita masuk ke cabang yang berhubungan dengan air, yaitu hidrologi. Hidrologi adalah cabang teknik sipil yang mempelajari tentang pemanfaatan, pengendalian, dan pengelolaan air sebagai sumber daya yang vital untuk kehidupan dan pembangunan. Ini mencakup aliran permukaan, penyimpanan air, irigasi, saluran drainase, pengendalian banjir, hingga pengolahan air bersih dan limbah. Biasanya, orang-orang yang mengambil cabang ini akan bekerja sebagai ahli hidrologi dan hidraulika, perencana dan pelaksana proyek-proyek air, staf teknik di BBWS dan BWS, tenaga ahli konservasi air dan lingkungan, serta peneliti dan pengembang teknologi air. Cabang keempat adalah transportasi. Transportasi adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada perencanaan, desain, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Beberapa prospek kerja yang bisa diambil pada cabang ini yaitu perencanaan transportasi, konsultan jalan, manajer operasional sistem transportasi, spesialis smart transportation system, dan ahli transportasi ramah lingkungan. Cabang terakhir adalah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah cabang teknik sipil yang memfokuskan diri pada pengelolaan aspek teknis, administratif, dan sumber daya dalam suatu proyek untuk mencapai tujuan mutu, waktu, biaya, dan keselamatan kerja. Prospek kerja yang ada pada cabang ini yaitu project manager, construction planner, project scheduler, quantity surveyor, dan manajer kontrak. Baik, kita masuk ke minat teknik sipil. Biasanya, orang-orang masuk ke teknik sipil itu memiliki alasan yang bermacam-macam. Tetapi di sini
saya rangkum menjadi 7. Berikut adalah ketujuh alasan tersebut. Alasan pertama adalah karena dia adalah penyuka matematika dan fisika. Biasanya orang ini suka memecahkan masalah teknis dan logis, menikmati pelajaran seperti mekanika, statika, dan analisis struktur, serta tertarik pada hitung-hitungan, grafik, dan konsep gaya serta beban. Alasan kedua adalah karena tertarik pada bangunan dan infrastruktur. Biasanya, orang ini sering kagum melihat gedung tinggi, jembatan, jalan tol, bendungan, atau proyek infrastruktur lainnya. Suka menonton atau membaca tentang mega proyek konstruksi, mempunyai rasa ingin tahu tentang bagaimana suatu bangunan bisa kokoh dan berdiri lama. Alasan ketiga adalah berpikir analitis. Orang yang berpikir analitis cenderung terampil dalam berpikir terstruktur dan logis, cenderung ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja, terutama dalam sistem yang kompleks, seperti sistem drainase kota atau lalu lintas, dan dapat membayangkan dan membuat perencanaan dari awal hingga akhir. Alasan keempat adalah karena dia peduli lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Orang seperti ini biasanya ingin berkontribusi pada solusi perubahan iklim, konservasi air, atau sistem transportasi hijau. Tertarik pada bagaimana pembangunan bisa seimbang dengan kelestarian alam, serta ingin mengurangi dampak bencana alam lewat rekayasa teknik. Alasan kelima adalah karena dia menyukai kerja lapangan. Orang seperti ini tidak masalah jika harus bekerja di luar ruangan atau di proyek konstruksi. Orang seperti ini menikmati pekerjaan yang dinamis, tidak hanya duduk di kantor. Tertarik melihat langsung hasil kerjanya terwujud secara fisik, baik itu jembatan, jalan, bangunan, dan lain-lain. Alasan keenam adalah karena orang ini senang bekerja dalam tim dan berkomunikasi. Proyek teknik sipil seringkali berskala besar dan melibatkan arsitek, insinyur lain, kontraktor, bahkan pemerintah. Orang yang seperti ini biasanya suka koordinasi, diskusi teknis, dan manajemen orang. Memiliki kepemimpinan dan kemampuan organisasi yang baik juga merupakan nilai tambah. Alasan terakhir karena orang tersebut adalah orang dengan tipe problem solver dan tahan banting. Orang seperti ini suka menghadapi tantangan seperti mengatasi keterbatasan biaya, kondisi tanah sulit, atau cuaca ekstrim. Tangguh secara mental dan bisa berpikir cepat saat ada masalah di lapangan. Dan orang seperti ini tidak mudah menyerah dan mampu beradaptasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, teknik sipil bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang membangun masa depan. Ini adalah profesi yang sangat penting, menantang, dan bermakna, karena dampaknya nyata bagi masyarakat. Dengan berbagai cabang yang spesifik, setiap orang bisa menemukan peran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, baik sebagai perencana, pelaksana, pemikir, atau pemimpin pembangunan. Jika kamu menyukai perhitungan, pembangunan, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat, teknik sipil adalah jalur karir yang sangat menjanjikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya sedikit ingin memberikan kata-kata. Seperti fondasi yang kokoh, kesuksesan dimulai dari dasar yang kuat, niat, kerja keras, dan disiplin. Jika jalanmu terasa berat, mungkin kamu sedang melewati tanjakan menuju keberhasilan. Rekayasa hidupmu seperti jalan tol, mulus karena kerja keras. Baik, terima kasih karena telah menonton video ini. Jika terdapat kesalahan yang saya perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah dan lupa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.